Berikutnya, kabar gembira walaupun agak sedikit susah payah. Tapi namanya juga jadi ayah baru, mau nggak mau ya harus berkorban soal waktu. Oh, kita ya lagi ngomongin kan? Ustadz Dennis Lim nih ya. Dia akan mengajarkan untuk memberitahu ke kita gimana sih caranya untuk membagi waktu antara ngurus anak yang baru lahir sama ngurus jamaah. Kembar lagi bayangin, Iya. anak kembar ngurusnya gimana? Pusing pemirsa, tapi happy pastinya. Yuk kita lihat seperti apa. Ini dia. Jika hadirnya seorang buah hati melengkapi semua harapan dan kebahagiaan orang tuanya, maka pada Ustadz Dennis Lim dan Yuda Faisyah sang istri, kesempurnaan hidup ia temukan dalam diri Muhammad dan Ibrahim. Bayi yang lahir pada 28 Februari lalu itu mulai menunjukkan perkembangan yang menakjubkan. Hingga setiap kecil, seperti perubahan fisik dan pola laku sang anak, selalu diikuti kedua orang tuanya secara detail. Maka inilah kebahagiaan Ustadz Dennis membagikan perkembangan Ibrahim dan Muhammad yang tumbuh sehat di usia menjelang 4 bulan. Ya udah lewat 3 bulan menuju ke 4 bulan, hampir 3 bulan setengahan ya. Udah mulai bisa tummy time, lehernya naik, tambah berat badan juga, udah lebih kuat nahan dingin daripada sebelum-sebelumnya karena dulu prematur. Udah mulai ngoceh-ngoceh juga. Tambah banyak bersuaranya, mulai ketawa-ketawanya pun udah mulai ada suaranya, nggak cuma cengar-cengir aja. Ya perkembangannya gitulah. Hadirnya dua putra dengan rupa menggemaskan membuat suasana rumah menjadi lebih berwarna. Hari-hari terasa indah dengan rengean tangis hingga tingkah lucu Ibrahim dan Muhammad. Tapi terlepas dari itu, menjadi orang tua baru mengurus bayi tidaklah mudah. Apalagi mengurus 2 bayi sekaligus tentu cukup menguras energi. Diakui Ustadz Dennis, waktunya untuk istirahat terkuras demi membagikan perhatian mengurus buah hati dan juga menjaga kajiannya tetap berjalan. Ini karena bayi jadi kitanya yang harus ngalah ya. Kapanpun mereka bangun ya tengah malam ya sudah. Jadi ya 2 lagi, jadi kayak zombie lah. Jadi kalau pagi sampai ke sore sayanya milik umat, kajian, malam ngurus untuk keluarga. Jadi full 24 jam Masya Allah. Meski cukup menantang membagikan waktu dan konsentrasi dalam 2 waktu yang berbeda, setidaknya ada secercah kebahagiaan yang memuncah di hati Ustadz Dennis Lim. Sang Ustadz akui dirinya lebih sering ingin cepat pulang ke rumah karena tak kuat menahan rindu berjumpa anak. Oh iya tuh lah, udah mulai rindu terus. Jadi kalau keluar juga kepikirannya mereka lagi. Di balik kebahagiaan baru yang dirasakan Ustadz Dennis Lim dan Yuda Faisyah memiliki 2 putra yang menggemaskan, terselip kisah persalinan yang cukup rumit, bahkan sulit dicerna secara akal sehat. Cerita kelahiran Ibrahim dan Muhammad secara prematur cukup mampu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Kalau Ibrahim 1,6, Muhammad 1,5. 1,5. Jadi ya itu kan sempat ditahan supaya nggak segera lahir gitu ya. Itu gimana rasanya Ibu? Jadi kan lahiran itu lahiran emergensi ya, mendadak gitu karena air ketubannya udah pecah di luar nih yang Ibrahim. Jadi sebenarnya itu awalnya kan mau pematangan paru. Itu kita udah maju mundur sebenarnya kayak perlu nggak sih ya dilakukan pematangan paru karena khawatir dengan resiko-resikonya. Takutnya lahir kayak gini gitu kan. Terus akhirnya kita diskusi sama Koko, terus Koko bilang ya udah namanya tindakan pencegahan. Akhirnya pematangan paru tuh ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit itu nggak ada rencana buat lahiran, tapi untuk pematangan paru. Nginap lah kita tuh kan. Terus pas di sana kita sempat juga USG fetomaternal. Nah pas USG fetomaternal dokter bilang kalau Ibrahim ini kepalanya udah masuk panggul sebelum waktunya. Karena masih 32 minggu seharusnya belum masuk panggul. Itu udah kayak aduh gimana ya gitu. Karena memang kita pengennya mempertahankan sampai minimal 37 minggu. Biar ini sudah berkembang dengan betul, sempurna. parunya sudah matang, organnya udah sempurna. Nah mereka lahir itu dalam keadaan parunya belum matang. Dua-duanya nih? Dua-duanya, sampai masuk NICU kan. Melewati proses kehamilan yang panjang, serta perjuangan persalinan yang menguras tenaga dan juga menggetarkan batin, maka Ustadz Dennis dan sang istri, Yuda Faisyah, sepakat untuk merawat dan membesarkan kedua putranya tanpa bantuan babysitter. Bahkan untuk mendidik anak, Ustadz Dennis akui turun tangan dengan berpedoman pada cara Nabi Muhammad mendidik anak-anaknya. Maka udah ada contoh yang terbaik di Pandu Wahyu.
dipandu oleh pencipta yang paling tahu banget kita itu settingannya kayak gimana, tinggal ikutin. Dan mereka sudah terbukti menghasilkan generasi seperti orang-orang hebat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat lainnya. Itu kan ada ilmunya semua, tinggal kita mau ambil atau enggak. Dua pilar utama pendidikan dalam Islam itu, satu doa, dua keteladanan, ya. Imam Syafi'i dulu sukses mendidik anak dan muridnya karena memang sibuk mendoakan, wabil khusus ketika tahajud. Dan dua, teladan, karena kadang anak ini memang ada fase di mana dia belajar dengan meniru, dan makin besar dia akan ngelihat ini orang tuh bisa saya ambil apanya sih. Ketika ada orang nasihatin dia tuh mikir nih orang siapa, wajib nggak, layak nggak saya dengerin dia. Makanya harus memberikan teladan, salah satu yang membuat Nabi sukses dalam dakwahnya, karena benar-benar beliau tuh keren jadi teladan. Kendati demikian, di balik upaya dan semangat Ustadz Dennis Lim mendidik kedua putranya, ada secuil kecemasan di hati. Sebagai Ustadz milenial yang cukup populer dan punya jutaan penggemar di luar sana, Ustadz Dennis akui sempat khawatir ketika mengunggah wajah putranya di sosial media. Kalau jujur sebetulnya kau juga nggak mau, tapi dengan akhirnya ngelihat bagaimana bahagianya Teyunda ketika akhirnya ikut berbagilah sharing, hanya ikut berbagi kebahagiaannya, karena istilahnya yang sharing anaknya di medsos juga banyak gitu. Qadarullah ini cuman lagi ada follower aja gitu istilahnya, makanya jadi rame gitu istilahnya. Khawatir, tapi ya begitulah. Alhamdulillah kita punya Allah yang maha menjaga. Tugas kita cuman melayakkan diri kita jadi orang tua yang layak dirinya dan anak-anaknya dijaga sama Allah. Tapi kan ada tata cara aturan nih, bismillah, kita lagi sama-sama belajar aja, doain aja kami jadi sama-sama jadi baik, nah benar. Yang pasti kami nggak pernah minta istilahnya dikenal atau gimana, tapi yang kami tahu ya sudah, ini lagi dikasih alat aja. Popularitas itu cuma alat untuk ngenalin Allah. Kita meninggal gak ditanya followersnya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke followers kamu.